Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tami Mulyani, Tadris Matematika IAIN Kerinci. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Selvia Erita selaku dosen pembimbing 1 saya dan Bapak Aan Putra selaku dosen pembimbing 2 saya. Baiklah, saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis melalui Pendekatan Kontekstual secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang, di mana pada tahun 2016 Perdiknas nomor 22 mengenai standar isi menyebutkan salah satu tujuan dari pembelajaran matematika SMA di mana siswa mampu menjelaskan ide dengan menggunakan simbol, diagram, tabel, dengan penggunaan media pembelajaran lainnya untuk mencari solusi dari penjelasan masalah. Menurut Pratiwi 2016, kemampuan representasi matematis siswa ini masih rendah dikarenakan guru tidak membiasakan siswa untuk membuat representasi dari suatu masalah yang diberikan, di mana pada pembelajaran sekarang ini guru lebih mendominasi kelas, di mana siswa cenderung pasif. Berdasarkan penelitian terdahulu, pembelajaran CTL atau kontekstual mampu meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. Akan tetapi, pembelajaran CTL sekarang ini tidak dapat diterapkan karena pembelajaran CTL yang dilakukan secara tatap muka tidak dapat dilakukan karena kondisi Indonesia pada saat ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran sekarang ini dilakukan secara daring atau e-learning. Identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran tatap muka tadi tidak dapat kita laksanakan. Yang kedua, siswa cenderung pasif. Yang ketiga, rendahnya kemampuan representasi matematis siswa. Rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kemampuan representasi matematis melalui pendekatan kontekstual secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kemampuan representasi matematis melalui pendekatan kontekstual secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan kemampuan representasi matematis melalui pendekatan kontekstual secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan representasi matematis melalui pendekatan kontekstual secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran kontekstual secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan kemampuan representasi matematis melalui pendekatan kontekstual secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memperluas wawasan dalam dunia teknologi. Yang kedua, sumbangan pikiran bagi guru matematika dalam rangka perbaikan strategi pembelajaran matematika. 3. Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. 4. Bagi siswa agar lebih aktif dalam mengembangkan potensinya. Yang kelima, pemanfaatan e-learning sebagai alternatif pembelajaran. Yang keenam, memberikan dukungan dalam keberlangsungan pembelajaran daring yang interaktif. Yang ketujuh, sebagai bekal bagi penulis sebagai calon guru, khususnya dalam penerapan pembelajaran daring di masa yang akan datang. Bab 2. Kajian pustaka, di mana yang pertama, hakikat pembelajaran matematika merupakan suatu proses yang disusun untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran matematika juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berusaha mencari pengalaman berupa informasi. Selanjutnya, kemampuan representasi matematis, di mana kemampuan representasi matematis merupakan pengungkapan atau penjelasan makna dari ide atau simbol yang diperjelas oleh siswa dalam upaya menggali informasi untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Adapun indikator kemampuan representasi matematis yang pertama, mengetahui fakta dasar, mencari hubungan antar konsep dan prosedur, memahami hubungan antar topik matematika, menerapkan matematika dalam bidang lain. Yang kelima, memahami representasi sesuai dengan konsep. Yang keenam, mencari hubungan suatu prosedur dengan prosedur lain. Yang ketujuh, menetapkan rumus dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang kedelapan, menggambar objek atau simbol. Yang kesembilan, menjelaskan solusi yang tepat masuk akal tersusun secara sistematis. Pendekatan kontekstual, di mana pendekatan CTL ini adalah
suatu konsep pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan subjek yang dipelajari dengan situasi dunia nyata. Indikatornya, yang pertama konstruktivisme, inquiry, question, learning community, modeling, reflection, authentic assessment. Selanjutnya, pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom, di mana pembelajaran daring ini merupakan suatu pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana bagi siswa untuk mengakses pembelajaran jarak jauh, di mana Zoom adalah aplikasi komunikasi yang menggunakan video serta audio, mudah dan fleksibel dan dapat diakses dari berbagai jenis perangkat seluler, di mana Zoom ini dapat menjadi penghubung antara guru dan siswa yang memakai pembelajaran daring sehingga dapat mengakses pembelajaran jarak jauh. Penelitian yang relevan, yang pertama penelitian Indah Widiati pada tahun 2015 yang berjudul Mengembangkan Kemampuan Representasi Matematik Siswa Sekolah Menengah Pertama melalui Pembelajaran Kontekstual. 2. Ajeng Siti Rohmah, Eus Eti Rohati, dan M. Afrilianto tahun 2018, Kemampuan Representasi Matematik Siswa SMP kelas 8 pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan pendekatan kontekstual. Selanjutnya, NM Septiningsih, NN Parwati, IPW Aryawan pada tahun 2020, penerapan pendekatan kontekstual berbantuan media lingkungan untuk meningkatkan kemampuan representasi matematika dan sikap nasionalisme siswa. Selanjutnya, Ed Siti Fauziah Kurniasih dan Andin Dias Fitriani tahun 2019, penerapan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan representasi siswa kelas 2 SD. Nah, keterbaruan pada penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan metode pembelajaran CTL atau kontekstual secara daring untuk mendeskripsikan kemampuan matematika siswa dengan menggunakan aplikasi Zoom pada siswa SMA kelas 10. Bab 3. Metode penelitian, di mana jenis penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi, siswa kelas 10 SMA Negeri 13 Kerinci. Sampel menggunakan teknik random sampling atau sampling acak agar sampel yang diambil representatif, artinya benar-benar mencerminkan populasi. Jenis dan sumber data, data primer dan data sekunder. Selanjutnya, instrumen penelitian, observasi dan wawancara serta tes. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah soal tes yang pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Selanjutnya, teknik analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Yang pertama, analisis data kuantitatif, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan. Analisis data kuantitatif terdiri dari mendeskripsikan atau merangkum hasil pengamatan, penelitian yang dilakukan dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dari data yang diperoleh melalui populasi dan sampel. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.